Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftahul Hidayat dari Prodi Perbankan Syariah semester 5 ingin membuat video tentang tasmiyah dan akikah dengan tujuan untuk tugas PPI semester 5. Di sini untuk pertama yaitu tentang tasmiyah. Untuk peralatan yang diperlukan yaitu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada calon nama bayi, yang ketiga ada gunting, terus yang keempat kurma atau gula jawa, yang selanjutnya ada kelapa muda. Di sini kelapa mudanya. Terus selanjutnya ada tepung tawar sepekat jika mau, dan ini tepung tawarnya. Untuk selanjutnya tata cara pelaksanaannya, yang pertama yaitu membaca Al-Quran surah Ali Imran ayat 33 sampai dengan 37. Sebaiknya pada saat qori membacakan ayat Al-Quran, si bayi dihadirkan dekat dengan ustadz yang mentasmiyahkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran na'alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'di wallahu sami'un alim. Id qalatim ra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal min innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha uns wallahu a'lamu bima wada'ah walaysat takaru kala unsa wa inni sammaituka Maryama wa inni u'idu bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanah. Wa kaifa laha Zakariya kullama dakhala alaiha Zakariya mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat hawa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bi khairi hisab. Shadaqallahul azim. Selanjutnya prosesi pemberian nama. Sebelum proses dimulai, si pentasmiyah hendaknya menyampaikan kepada hadirin bahwa ketika selesai lafal tasmiyah dibacakan maka dijawab dengan doa bersama-sama. Contohnya menjawab doanya dengan menjawab barakallah. Sebaiknya dimulai dengan bacaan basmalah baru membaca lafal tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka ya hulam. Jika bayinya laki-laki maka ya hulam. Terus jika bayinya perempuan ya hulamah. Di sini saya memakai bayi laki-laki. Samaituka ya hulam bima sama kaulah fil azali Muhammad Fikri bin Miftahul Hidayat. Barakallah.
samaituka ya hulam bima sama Allah hufik fil azali. Muhammad Fikri bin Miftahul Hidayat. Barakallah. Samaituka ya hulam bima sama Allah fil azali. Muhammad Fikri bin Miftahul Hidayat. Barakallah. Selanjutnya membaca doa tasmiyah. Adapun doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna du'aana wa taqabbal minna a'malana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al hadal isma mubarakan laha waja'al bita'atika istiqalah wa bimma yaradika amalah wa bitalibil ilmi ijtihadah wahtim bisolihatil ajalah. Setelah doa tasmiyah bisa juga dirangkai dengan doa selamat. Selanjutnya prosesi yang keempat yaitu menggunting rambut secukupnya. Selanjutnya yang kelima, melakukan teknik atau mencicipkan sedikit kurma, madu atau gula Jawa ke mulut bayi. Di sini kami memakai gula Jawa dicicipkan ke mulut bayi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu Selanjutnya yang keenam yaitu tepung tawar seraya membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketujuh, sebelum ditutup hendaknya membaca doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Yang ke-8 selanjutnya bisa dilanjutkan dengan tausiah tentang akikah dan tasmiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang akikah. Menurut bahasa, akikah artinya memotong. Asalnya dinamakan akikah karena dipotongnya leher binatang dengan penyembelihan itu. Ada yang mengatakan bahwa akikah adalah nama bagi hewan yang disembelih, dinamakan demikian karena lehernya dipotong. Ada pula yang mengatakan akikah itu asalnya ialah rambut yang terdapat pada kepala bayi ketika ia keluar dari rahim ibu. Rambut itu disebut akikah karena ia mesti dicukur. Akikah adalah penyembelihan domba atau kambing untuk bayi yang dilahirkan pada hari ke-7, 14, atau 21 dan seterusnya. Biasanya untuk bayi laki-laki berjumlah 2 ekor kambing dan untuk bayi perempuan berjumlah 1 ekor. Adapun untuk dalil-dalil pelaksanaannya yaitu dari Samaruddin bin Jundab. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ke-7-nya disembelih hewan atau kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah bersabda, bayi laki-laki diakikahi dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Selanjutnya dari Amir bin Shu'aib
Dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelih kambing karena kelahiran bayi, maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki 2 kambing dan untuk perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, dan Ahmad. Selanjutnya masuk ke hukum. Hukum akikoh setelah dewasa dan berkeluarga. Pada dasarnya akikoh disyaratkan untuk dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran. Jika tidak bisa maka pada hari ke-14, dan jika tidak bisa pula maka pada hari ke-21. Namun demikian, jika ternyata ketika kecil ia belum diakikohi, ia bisa melakukan akikoh sendiri di saat dewasa. Satu ketika Al-Maimuni bertanya kepada Imam Ahmad, ada orang yang belum diakikohi, apakah ketika besar ia boleh mengakikohi dirinya sendiri? Imam Ahmad menjawab, menurutku jika ia belum diakikohi ketika kecil, maka lebih baik melakukannya sendiri saat dewasa. Aku tidak menganggapnya makruh. Pada pengikut Imam Syafi'i juga berpendapat demikian. Menurut mereka, anak-anak yang sudah dewasa yang belum diakikohi oleh orang tuanya dianjurkan baginya untuk melakukan akikoh sendiri. Selanjutnya untuk pembagian daging akikoh. Adapun dagingnya, maka dia atau orang tua anak bisa memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya, dan mensedekahkan sebagiannya lagi. Saya Utsman berkata, dan tidak apa-apa dia mensedekahkan dirinya dan mengumpulkan kerabat dan tetangga untuk menyantap makanan daging akikoh yang sudah matang. Syekh Gibran berkata juga, sunahnya dia memakan sepertiganya, menghadiahkan sepertiganya kepada sahabat-sahabatnya, dan sedekahnya sepertiga lagi kepada kaum muslimin. Dan boleh mengundang teman-teman dan kerabat untuk menyantapnya. Atau boleh juga dia mensedekahkan semuanya. Sedangkan Su'aib ibnu Ba'as berkata, dan engkau bebas memilih antara mensedekahkan seluruhnya atau sebagiannya, dan memasaknya kemudian mengundang orang yang engkau lihat pantas diundang dan di kalangan kerabat, tetangga, teman-teman seiman, dan sebagian dari fakir untuk menyantapnya. Dan hal serupa dikatakan oleh ulama-ulama yang terhimpun dari dalam Al-Lajjah Ad-Daimah. Adapun doa untuk menyembelih hewan akikoh, dari sebuah riwayat Imam Muslim dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Dari beliau sallallahu alaihi wasallam telah membaca bismillahi wallahu akbar. Selanjutnya tentang hikmah akikoh sendiri. Akikoh menurut syariat Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, beberapa hikmahnya diantaranya yaitu yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala Allah Subhanahu wa taala menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam. Yang kedua yaitu dalam akikoh ini mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang tidak dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Dan ini sesuai dengan makna hadis yang artinya setiap anak itu tergadai dengan akikohnya, sehingga anak yang telah ditunaikan akikohnya insya Allah lebih terlindung dari gangguan syaitan yang sering mengganggu anak-anak. Hal inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, bahwa lepasnya dia dari setan tergadai oleh akikahnya. Yang ketiga yaitu akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan dia tergadai dari memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya dengan akikahnya. Yang keempat, merupakan bentuk takarub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Selanjutnya, hikmah yang kelima yaitu akikoh sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin.
yang memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Selanjutnya, hikmah yang terakhir yaitu akikah memperkuat ukhuwah persaudaraan di antara masyarakat. Dan mungkin itu saja tentang tasmiyah dan akikah dari penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.